Potensi gempa di zona potensi gempa di gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Pembahasan mengenai potensi gempa di zona megatrust sempat membuat heboh publik. Ada di bumi berpotensi terjadi di gempa megatrust yang terkenal sebagai gempa terbesar di bumi berpotensi terjadi di Indonesia. BMKG memperingatkan gempa megatrust tinggal tunggu waktu untuk mengguncang Indonesia. Hai guys, selamat datang di podcast Bareng Ngobrol Bareng. Selamat datang di podcast Rena Tisa, Aurel, Ina, Iseti, Nesa. Omong-omong, kita udah lama nih nggak kurang. Hah? Apaan tuh kurang? Aneh banget. Kurang adalah kumpul bareng. Iya nih, udah lama kita nggak kumpul bareng. Mumpung kita lagi ada waktu luang, kita mau ngapain nih? Ngobrol santai aja sambil ngopi, bahas yang trending. Boleh. Akhir-akhir ini aku sering buka aplikasi Instagram, TikTok, X, dan Google itu isinya tentang berita bencana alam semua. Oh, tahu. Aku sering baca tentang berita bencana alam ini sih. Nah, berita yang mana tuh? Aku baru-baru ini jarang banget baca berita. Yang itu lah, nah, tentang gempa megatrust dan katanya bisa sampai menyebabkan tsunami. Oh, jadi gitu, ngeri ya? Iya, yang berbau gempa emang semengerikan itu sih. Jadi takut nih, tapi kenapa tiba-tiba gempa megatrust ini bisa terjadi sih? Dan kok bisa sampai menyebabkan tsunami? Nah, jadi tuh secara etimologi gempa megatrust ini gempa bumi yang berasal dari zona megatrust. Kata mega artinya besar dan trust artinya sesar luhur. Letaknya berada di perbatasan pertemuan continental crust atau kerak benua dan volcanic crust atau kerak samudra. Hasil kajian para pakar gempa bumi menyebut zona tumbukan Atlantik Indo-Australia dan Eurasia yang menunjang masuk ke bawah Pulau Jawa disebut sebagai zona megatrust. Oh, jadi gitu. Terus gimana cara kerja alam sehingga dapat memicu terjadi gempa? Gempa megatrust lebih dikenal sebagai gempa tektonik dengan skala besar atau tinggi. Gempa ini berpusat di bidang kontak antar lempeng dengan kedalaman kurang dari 45 hingga 50 km. Dalam hal ini lempeng samudra yang menunjang ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan atau stres pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba menuju terjadinya gempa. Jadi, jika terjadi gempa maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik atau disebut thrusting. Gempa dalam skala besar di laut kemudian bisa terjadi tsunami loh. Jadi Ina sudah paham sampai sini? Udah, tapi ini tuh kapan terjadinya sih? Nah, kalau itu kurang tahu. Soalnya dari bakteriolog aktif ini dikasih gempa bumi dan tsunami BMKG menyatakan tinggal menunggu waktu. BMKG nggak tahu kapan terjadinya karena teknologi dan akses kita belum cukup maju untuk memprediksi dengan tepat. Tapi ya setidaknya BMKG telah menghimbau akan bahayanya bencana ini, sehingga kita harus siap kapan saja. Teknologi aja nggak tahu, apalagi kita. Tapi aku kayaknya nggak asing sama berita ini. Kayaknya gempa megatrust ini bukannya pertama kali ya. Terus juga menurutku kejadian ini mirip-mirip sama kayak kejadian tsunami Aceh tahun 2004 loh. Iya, gempa megatrust ini bukan yang pertama kali bagi kita, tapi yang ini lebih darurat karena bisa menyebabkan tsunami. Jadi ini bukan hal baru lagi bagi kita. Cerita kita sih, karena kan di Indonesia terletak di Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Jadi nggak kaget kalau kita sering ngalamin gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Kejadian ini memang mirip sama kejadian tsunami Aceh 2004 sih. Bedanya kan sekarang udah ada peringatan. Kalau dulu kan pada peringatan gak ada peringatan apapun, maka bisa
gempa tentang kita di wilayah Jawa Timur yang katanya potensi gempanya bisa sampai 8,9 magnitudo loh. Wah, ngeri banget ya. Jadi takut nih, gimana kita bisa tenang kalau kayak gini? Gak apa-apa kok, kalau emang benar gempa megatrust ini terjadi, kita sudah mengantisipasi diri dan mengusahakan untuk tetap tenang, jangan panik, selalu ingat Tuhan dan berdoa semoga masih ada sama keluarga. Ya deh, semoga aja gempa megatrust ini gak terjadi dan gak sampai menyebabkan tsunami. Kalau terjadi kan kasihan saudara kita yang rumahnya itu dekat sama pantai, pastinya akan memakan banyak korban sih. Amin. Makanya dari sekarang kita harus menjaga alam lingkungan kita biar tetap terjaga dan bencana alam itu nggak terusan terjadi. Iya, semoga aja dengan kita menjaga alam sekitar, kita jadi mengurangi bencana alam dan diprediksi akan terjadi. Amin. Gak kerasa aja udah lama kita ngobrol. Kita udahin aja yuk. Udah capek nih. Iya, aku juga udah capek mau istirahat. Ya udah deh, sampai sini aja ya kita ngobrolnya. Semoga dengan obrolan yang kita omongin tadi, kalian jadi lebih ngerti tentang isu gempa megatrust dan dampaknya ya. Jadi kalian lebih tenang. Iya nih, gitu aja ya dari